Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan konfigurasi firewall pada router mikrotik. Oke, di sini seperti biasa kita menggunakan mikrotik virtual. Untuk settingan dari network address, untuk settingan network adapter itu ada dua saja yang kita gunakan. Yang pertama, kalian bisa menggunakan network adapter NAT. Yang kedua, kalian bisa menggunakan LAN segmen ya untuk menghubungkan mikrotik kita ke Windows virtual. Oke. Cukup dua saja. Di sini saya buat 4. Tidak usah diikuti. Kalian hanya perlu membuat 2. Nah, jika kalian memang membutuhkan lebih, ya dipersilahkan untuk menggunakannya. Oke, sekarang kita menuju ke Winbox mikrotik kita. Nah, di Winbox mikrotik kalian bisa melakukan reset settingan seperti biasa ya. Yang settingan terdahulu kita reset terlebih dahulu. Nah, di sini kita reset. Kita tunggu resetnya sampai selesai ya. Kalian bisa pantau di sini di bagian VMware mikrotiknya. Nah, di sini mikrotiknya sedang melakukan reset ya. Oke, di sini sudah selesai reset, kita bisa langsung melakukan login. Nah, di sini settingan kita sudah kembali seperti awal atau tidak ada settingan. Kalian bisa melakukan settingannya itu sama seperti minggu lalu. Itu kalian setting atau memberi nama interface, lalu menyeting address, lalu menyeting poolnya di DHCP client. Itu settingan dasarnya dilakukan. Nah, itu adalah settingan dasar dari mikrotik. Jadi saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang dengan settingan dasar seperti itu. Kalian bisa langsung melakukannya saja. Di sini mungkin akan sedikit saya percepat, tapi kalian masih bisa melihat step-step saya melakukan settingannya. Baik, selalu ingat setelah kalian melakukan settingan dasar pada mikrotik, kalian harus melakukan settingan di firewall NAT agar komputer yang terhubung dengan Ethernet 2 atau yang terhubung pada mikrotik itu mendapatkan koneksi internet ya. Jadi di sini kalian tambah, pilih chainnya SRC-NAT ya seperti kemarin praktek kita. Lalu out interface kalian bisa pilih Ethernet 1, action, mesh curate. Oke, apply. Sekarang kita coba masuk ke Windows virtual kita. Oke, di sini kita coba cmd ping 88 dulu. Sini sudah oke ya. Oh ya, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita pastikan disable enable dulu. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu ya, IP-nya apakah sudah dapat apa belum. Nah, sini sudah dapat IP. Agar lebih jelasnya lagi, kalian bisa melakukan ping ke mikrotik kita. Ya, IP mikrotik kita ya. Di sini kan satu-satu itu ke IP mikrotik ya. Nah, di sini sudah mau terkoneksi ya ke gateway dari IP mikrotik kita. Oke, di sini untuk ping sudah mau, dan tadi juga kita sudah coba untuk ping ke 88 mau ya. Nah, langkah terakhir untuk pengecekan apakah komputer kita sudah mendapatkan koneksi internet apa belum, yaitu adalah melakukan ping
DNS, yaitu kalian bisa ping google.com, youtube.com atau yang lainnya. Yang penting itu DNS. Di sini saya coba google.com. Nah, di sini sudah terlihat ya. Kita mau ping google.com. Biar lebih jelas lagi, kita coba masuk ke google.com. Ya, ke Google. Nah, di sini juga sudah mau masuk ke Google, berarti untuk settingan internetnya sudah oke. Kita balik lagi ke router MikroTik kita. Nah, selanjutnya kita akan melakukan settingan firewall. Di sini pada firewall sendiri itu ada beberapa menu ya, seperti filter rules, NAT, mangle, service port, connection, address list, layer 7 protokol. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu NAT. Ya, jadi untuk menu NAT kita tidak akan membahas lagi. Kita akan membahas menu di filter rules dan mangle. Mungkin mangle untuk sekarang kita tidak akan membahasnya. Kita akan bahas address list dan layer 7 atau layer 7 protokol. Oke. Nah, pada settingan NAT kan kemarin tuh ada chainnya 2, DSD NAT dan SRC NAT. Nah, di dalam firewall filter rules, di situ ada 3 chain, yaitu chain yang pertama, chain forward, yang kedua input, yang ketiga output. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat fungsi dari ketiga chain ini. Yang pertama yaitu forward. Forward itu berfungsi untuk mengelola trafik paket data yang hanya melewati router. Nah, di sini maksud hanya melewati itu ya misalnya seperti jaringan lokal itu melakukan browsing internet, misalnya ke facebook.com, ke google.com, itu kan lokalnya kan hanya loncat hanya mampir sebentar ke MikroTik. Jadi dia mampir ke MikroTik ganti IP public, ya baru bisa mengakses ke public seperti itu. Jadi forward ini adalah bagaimana ketika klien kita atau IP lokal kita itu ingin mengakses ke IP public, itu menggunakan chain forward untuk melakukan settingan firewallnya ya. Jadi seperti itu. Jadi dari IP lokal ke IP public. Untuk input itu digunakan untuk memproses trafik yang masuk ke dalam router melalui interface maupun tujuan IP address. Jadi input ini dimana ketika user lokal atau IP lokal ingin melakukan akses ke MikroTik kita. Nah, contohnya di sini, contoh penerapan dari firewallnya adalah ketika kita menginginkan di mana hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengakses ke dalam MikroTik kita. Nah, itu kita bisa melakukan penerapannya di mana tidak semua orang dapat masuk ke dalam MikroTik kita. Itu fungsi dari chain input, di mana chain input itu melindungi akses yang ingin masuk ke dalam MikroTik seperti itu, atau melindungi port-port yang ada di dalam MikroTik. Untuk output itu fungsinya untuk memproses trafik data yang keluar dari router. Nah, di sini maksudnya dari output itu adalah di mana ketika di dalam router ini ya, ketika di dalam router kita mau melakukan ping misalnya ke dalam IP lokal ataupun ke dalam jaringan internet. Nah, di situ bisa kita matikan ya. Contoh paling gampangnya adalah kita melakukan settingan ICMP atau melakukan. Nah, itu untuk output sendiri sih agak kurang mungkin ya digunakan, karena biasanya saya menggunakan forward dan input saja. Oke, kita coba dari output dulu ya. Nah, kalau di output, yang di sini maksud saya kita bisa memblokir ping ya. Itu caranya misalnya ini contoh ya, kita mau memblokir ping google.com ya, atau ping DNS lah 888. Nah, itu kita tinggal masukkan di DST address ini DNS-nya. Kalau mau masukkan address yang lain juga bisa. Lalu
kita tinggal masuk ke action drop atau reject. Nah, ini keduanya sama saja, artinya tidak memperbolehkan akses. Perbedaannya, drop ini langsung melakukan drop data. Oke, kita contohkan untuk melakukan drop ya. Nah, di sini saya pakai actionnya drop. Nah, ini input ya. Ini contoh dari input di mana ketika MikroTik itu ingin melakukan akses ke jaringan lainnya atau ke jaringan di luar dari MikroTik tersebut. Contohnya tadi kan kita blokir ping 88. Nah, sini paket akan direject oleh MikroTik karena di firewall di sini kan kita tadi membuat bahwa ping MikroTik tidak dapat melakukan ping 888. Oke, kita coba matikan. Nah, di sini terlihat ya jalan di mana MikroTik sudah bisa melakukan ping sekarang. Nah, itu fungsi dari chain output ya. Mungkin masih banyak lagi fungsi dari chain output, tapi memang saya masih kurang begitu memahami untuk chain output ini. Kita lanjut ke chain input. Nah, untuk chain input itu di sini akan kita contohkan ya bagaimana IP 192.168.1. Oke, di sini akan saya contohkan di mana IP 192.168.1 sekian itu tidak akan dapat mengakses router kita ya, MikroTik kita. Dia tidak akan dapat melakukan akses ke dalam MikroTik kita. Maksudnya akses di sini adalah mengakses Winbox-nya dan mengakses webpic-nya ya. Nah, di sini kalian bisa buat. Nah, di sini maksudnya saya membuat SRC address 192.168.1.0 itu artinya adalah siapapun yang menggunakan IP 192.168.1 sekian itu tidak akan dapat mengakses Winbox maupun webpic kita ya. Nah, kalau kayak gini kan semuanya nih tidak bisa mengakses. Kalau saya ubah menjadi misalnya dari IP 2 sampai 192.168.1.10. Nah, misalnya kalau seperti ini itu artinya siapapun klien yang memiliki IP 192.168.1.2 sampai titik 10 itu tidak akan dapat melakukan akses. Seperti itu. Ini jadi di sini adalah siapa atau tujuannya itu siapa sih yang kita ingin berikan aturan gitu. Oke, di sini saya pakai networknya ya, saya pakai blokir agar semuanya terblokir gitu. Nah, selanjutnya kita pilih protokolnya TCP. Oke. Nah, di sini apa yang ingin diblokir sekarang? Di DST port kita isi apa yang ingin diblokir. Nah, cara biar tahu ada paket apa saja sih di MikroTik kita itu kalian bisa pilih IP, lalu pilih service. Nah, di sini kalian akan melihat MikroTik kita itu memiliki banyak paket ya atau banyak port yang bisa diakses. Nah, di sini tujuan kita kan agar si lokal ini atau si user ini tidak dapat melakukan akses ke Winbox dan ke webfix kita yaitu di www ya. Di www atau di port 80. Nah, di sini kalian tinggal melakukan settingannya saja. Misalnya untuk inbox itu portnya berapa? 282.91. Untuk webfix-nya itu portnya 80. Oke. Di sini sudah. Lalu kita masuk ke action, kita pilih drop atau reject. Di sini kita pilih coba reject sekarang. Oke, kita pilih apply. Kita oke. Nah, di sini firewall kita sudah terbuat atau aturan kedua kita sudah terbuat. Oke, di sini kita matikan ya aturan sebelumnya. Kita coba sekarang kita masuk ke dalam virtual Windows kita. Nah, di sini kalian bisa akses webfix.
dengan cara 192.168.1.1. Ya, sesuaikan dengan settingan ya, atau gateway yang kalian dapatkan ya. Di sini kalian bisa coba lihat gateway-nya itu di Network and Sharing Center atau Network and Internet. Nah, di sini kalian bisa lihat detail dan kalian bisa lihat gateway-nya ya. Gateway-nya 1.1. Oke, di sini saya coba ke DHCP ya. Di sini kan saya masih manual. Kita coba melakukan DHCP. Oke. Sudah oke terkoneksi dan terdapat default gateway-nya 1.1 ya. Kalian bisa masuk ke default gateway ya untuk masuk ke webfix. Oke. Kita masuk ke webfix. Nah, sini kan sudah muter nih. Tapi muternya lama. Nah, itu artinya tidak bisa masuk ke dalam port tersebut. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam Winbox. Nah, sini connect ya. Nah, di sini kita lihat ya sudah tidak dapat masuk. Kita lihat dalam Winbox juga connecting terus, tidak dapat masuk juga. Sekarang kita coba untuk mematikannya ya. Apakah dia mau masuk, apakah tidak. Oke, kita matikan dulu aturan yang tadi kita buat. Kita masuk ke Windows virtual kita lagi. Nah, di sini langsung bisa masuk ya, dimana ke webfix kita atau webfix sudah mau masuk dalam MikroTik. Untuk di Winbox, kalian bisa coba connect sekarang. Nah, di sini juga sudah mau masuk. Jadi itu fungsi dari chain input. Selain itu, chain input juga biasanya digunakan untuk mengetahui, bisa untuk melakukan history ya, history settingan pada MikroTik kita. Jadi dalam chain input ini bisa kita gunakan untuk mengetahui history apa saja yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Jadi input itu lumayan banyak bisa kita lakukan juga. Nah, tadi output dan input sudah. Yang ketiga ada yang namanya chain forward. Nah, forward ini biasanya yang paling sering digunakan karena berhubungan langsung ke dalam jaringan internet. Jadi biasanya kan kalau kita ingin memblokir Facebook gitu misalnya. Jadi biasanya itu kalau mungkin di dunia kerja, mungkin ada beberapa nanti kalian disuruh melakukan settingan MikroTik. Itu mungkin ada permintaan, tolong dong untuk jam segini atau dari jam segini itu blokir penggunaan ke situs Facebook, atau tolong dong jangan berikan akses si A atau si B ke situs YouTube, seperti itu. Jadi jaringan chain forward ini sangat sering digunakan menurut saya. Oke, jadi kita akan coba untuk melakukan pemblokiran ya, pemblokiran situs. Contohnya di sini saya akan coba blokir, saya coba blokir YouTube. Nah, di sini IP tujuannya seperti tadi, IP tujuannya itu adalah ke Ethernet mana, IP Ethernet mana kita mau memberikan aturannya. Jadi di sini seperti biasa kita pakai networknya sebagai SRC address-nya. Lalu kita masuk ke tab Advanced. Nah, di sini kalian cara pertama, kalian bisa menggunakan konten. Di sini kalian bisa mengetik youtube.com atau nama domain sesuai yang ingin kalian blokir. Sini kalian pilih selanjutnya tuh action. Kalian bisa pilih drop atau reject. Oke, di sini saya pilih drop, apply. Nah, di sini kita sudah membuat settingannya. Kita akan coba untuk melihat apakah settingan kita atau aturan yang kita buat tadi berhasil, apakah tidak. Kita masuk ke Windows virtual kita.
kita coba buka terlebih dahulu facebook.com. Oke, mau. Yang kedua youtube.com. Nah, di sini kalian bisa lihat apakah dia mau keblokir atau tidak, tuh di Winbox juga bisa kalian lihat. Dimana kalian lihat di sini paketnya itu berjalan ya. Kalau paketnya berjalan artinya pemblokiran itu sudah berhasil atau settingan yang kalian buat itu sudah berhasil. Oke, kita masuk lagi. Nah, di sini sudah terlihat ya dimana kita tidak diperbolehkan untuk mengakses youtube.com. Coba kita matikan settingan yang tadi. Lalu kita buka virtualnya lagi. Di sini kita buka YouTube. Apakah mau? Dan berhasil. Oke. Jadi di sini kita berhasil untuk mencoba memblokir ya youtube.com. Bagaimana jika kalian ingin memblokir dua situs, misalnya kalian ingin memblokir youtube.com dan facebook.com. Kalau kalian memakai cara yang tadi itu kan kalian harus satu-satu ini melakukan settingannya. Nah, kalian bisa melakukan cara yang kedua, yaitu menggunakan layer 7 protokol atau layer 7 protokol. Di sini kalian bisa beri namanya misalnya block website. Nah, di sini kalian bisa isi sintaknya. Sintaknya itu cukup mudah diingat. Seperti ini, tanda ke atas, lalu titik, plus, kurung buka kurung tutup. Nah, isi alamat domain yang kalian ingin blokir. Misalnya youtube.com, lalu buat tanda lurus seperti ini ya. Ini bukan huruf L ya, tapi tanda garis lurus. Biasanya itu jadi satu dengan slash ya. Nah, di sini kalian bisa isi facebook.com. Dan yang terakhir itu adalah titik, bintang dan dolar. Oke. Ini settingannya ya. Dimana kita akan memblokir youtube.com dan facebook.com. Kita apply. Oke, di sini sudah ada settingannya. Kita masuk ke filter rules lagi. Kita ubah settingan yang tadi, kita hidupkan lagi. Lalu kita ubah di sini, kita matikan ya kontennya. Dan kita pilih layer 7 protokol. Oke, jadi di sini kita pilih block website. Untuk settingan yang lain itu sama, chainnya forward, SRC-nya sesuai dengan di IP apa kita ingin menerapkan aturan ini atau di Ethernet apa, seperti itu. Lalu di action kita pilih drop atau reject ya, karena kita ingin memblokir. Oke, ingat kalau kita ingin memblokir atau tidak memberikan akses itu actionnya drop atau reject. Kalau kalian ingin memberikan akses, actionnya adalah accept. Oke, di sini kita apply. Nah, kita coba sekarang buka Windows virtual kita. Lalu kita coba reload ini YouTube-nya dan Facebook-nya. Oke. Lalu kita coba buka twitter.com. Nah, di sini twitter.com sudah mau kebuka ya, tapi YouTube dan Facebook masih belum mau terbuka. Nah, di sini sudah terlihat di mana aksesnya tidak diberikan. Ya, kita bisa lihat lagi seperti tadi di Mikrotik bahwa paket atau settingan yang tadi kita buat itu sudah jalan ya. Di sini sudah semakin besar paket dan byte yang didapatkan. Itu artinya sudah semakin cepat juga atau sudah berjalan juga aturan yang kita terapkan tadi. Nah, di sini sudah terlihat. Oke. Sudah tidak mau diakses. Seperti tadi kita matikan lagi, kita coba apakah dapat diakses, apakah tidak. Oke, seperti tadi ya. Dan di sini terlihat mau
masuk ya ke facebook.com dan youtube.com. Oke, tadi kan kita sudah mencoba settingan dari layer 7. Sekarang yang terakhir itu ada address list ya. Kita akan membahas yang terakhir adalah address list. Di mana fungsi address list ini adalah memblokir situs atau IP servernya langsung. Nah, di sini perbedaannya adalah jika layer 7 protokol dan konten tadi hanya memblokir DNS-nya saja, jadi di situ kan tidak diberikan akses DNS-nya. Makanya bisa terblokir lewat DNS. Tetapi jika kalian membuka Facebook atau menggunakan apps ya, aplikasi, itu pasti mau kebuka karena yang terblokir hanya DNS-nya saja. Jika kalian ingin memblokir aplikasi atau kalian ingin memblokir game, misalnya kalian ingin memblokir game A agar tidak dapat diakses melalui jaringan internet kalian atau jaringan mikrotik kalian, itu bisa menggunakan address list. Jadi di address list ini kalian bisa memblokir langsung IP servernya. Oke. Di sini karena kita tidak menggunakan atau tidak memiliki Android, kita akan mencoba untuk memblokir situs website saja. Di sini akan saya coba untuk memblokir sebuah website. Website yang akan saya blokir yaitulah detik.com. Oke. Nah, di sini kan address list ini penggunaannya yaitu memblokir sebuah IP ya. Nah, jadi jika ada IP dari sebuah server tersebut atau misalnya nih, jika ada IP yang terlewatkan atau IP server yang terlewatkan itu tidak akan mau terblokir seperti itu. Misalnya kita lihat misalnya di Facebook itu misalnya dia punya 4 IP public atau 4 server. Nah, jika kalian hanya memblokir 3 IP public atau 3 server dari Facebook tersebut, konfigurasi address list tidak akan mau berhasil atau tidak akan berhasil karena ketika 3 IP tersebut diblokir, masih ada 1 IP yang tidak terblokir. Jadi, untuk address list ini, kita harus benar-benar memblokir semua IP public yang mengarah ke server ya, ke resource atau server tersebut. Contohnya di sini kita coba blok detik. Lalu kita kasih di sini detik.com. Oke. Kita apply. Nah, di sini kan sudah terlihat ada IP dari detik.com. Sekarang kita coba buat rules-nya. Oke, kita buat rules di sini. Untuk chain kita kasih forward. Untuk server address kita tujukan ke Ethernet 2 ya. Ethernet 2 yaitu IP-nya 192.168.1.0/24. Oke, kita masuk ke advance. Oke, di sini address list ya, DST address list itu kita blok detik ya. Detik kan tadi yang kita ingin blok, yang kita buat. Kita blok detik. Lalu actionnya drop. Oke. Sekarang kita coba membuka detik.com. Lihat apakah mau terblokir ataukah tidak. Oke, kita lihat di sini sudah jalan ya. Nah, artinya kita sukses memblokir detik.com. Oke, paketnya sudah berjalan. Dan di address list juga sudah ada ya, hanya 1 detik.com saja. IP public dari detik.com hanya 1 saja. Nah, di sini ternyata tidak bisa berjalan atau tidak sesuai. Berarti ada yang salah? Tidak. Tapi ada yang kurang. Oke, cara ngeceknya kita bisa coba seperti ini.
ns lookup detik.com. Oke. Kita bisa cek. Nah, di sini detik.com memiliki dua server. Server yang pertama yaitu 103.49.221.211. Oke, jadi kita belum memblokir satu server lagi atau satu IP lagi ya. Di sini 203.190.242.211. Kita coba blokir. Di sini kita pilih detik, lalu satu IP-nya tadi itu 203.190.203.190 titik 242.211. Oke, kita apply. Oke, sekarang kita coba apakah detik.com bisa terbuka apa tidak ya. Oke, kita coba reload lagi. Di sini sudah ada paket yang terblokir, tapi apakah detik.com memiliki server lagi apa tidak? Nah, itu masalahnya ketika kita menggunakan address list. Oke, kita lihat. Masih belum ada respon. Oke, di sini berhasil ya. Jadi detik.com hanya memiliki dua IP public atau server saja. Di sini kita coba ns lookup youtube.com. Nah, ketika kalian ingin memblokir youtube.com menggunakan address list, kalian harus memblokir IP yang ada di sini. Ada IPv6 dan IPv4. Seperti itu. Nah, keunggulannya kita memblokir youtube.com menggunakan address list dengan tidak menggunakan address list itu apa? Seperti yang saya bilang tadi, di mana jika kita menggunakan address list itu kita memblokir servernya langsung. Jadi ketika di server tersebut digunakan juga untuk aplikasinya, menghosting aplikasinya, maka aplikasi tersebut tidak akan bisa terbuka juga. Seperti itu. Tetapi jika kita hanya menggunakan layer 7 aja, kita tidak bisa memblokir sebuah aplikasi. Nah, di sini untuk pemblokirannya kita sudah selesai. Nah, tetapi untuk firewall itu ada satu hal lagi yang sebenarnya harus kita ketahui juga, di mana firewall itu tidak hanya tentang memblokir sesuatu, tapi juga bisa memberikan akses kepada suatu hal. Baik, mungkin seperti itu saja untuk konfigurasi dari firewall. Tentu masih banyak settingan firewall yang bisa kita bahas. Cuman karena ini dalam virtual, masih ada beberapa hal yang memang sulit diterapkan. Untuk pertemuan kali ini mungkin sudah saya cukupkan sampai sini saja.